Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Muzaki sebagai perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai seputar etika profesi keguruan. Apa itu definisinya, prinsip-prinsipnya, tujuan-tujuannya, dan sebagainya. Pada kelompok 1 ini, kami ini beranggotakan yang pertama ada Faizah Firasyan dengan NIM 21081081014. Lalu yang kedua ada Risti Fadilah dengan NIM 21081105015. Dan terakhir dari saya sebagai ketua kelompok, Muhammad Rifki Muzaki dengan NIM 21081105028. Pada kali ini, kelompok 1 akan menyampaikan materi yang pertama, konsepsi etika profesi keguruan, yang dimana akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua ada tujuan kode etik profesi keguruan yang akan disampaikan oleh saudari Faizah Firasyan. Dan yang terakhir mengenai fungsi kode etik keguruan yang akan disampaikan oleh saudari Risti Fadilah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai konsepsi etika profesi keguruan. Definisi etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti cara berpikir, kebiasaan, perasaan, sikap, karakter. Dalam filsafat, etika adalah suatu studi evaluasi tentang perilaku manusia, ditinjau dari prinsip-prinsip moral atau kesusilaan. Ethics in philosophy is the study and evaluation of human conduct in the light of moral principles. Etika yaitu tentang filsafat moral mengenai nilai, perilaku, dan yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Secara singkat, dapat dirumuskan bahwa etika adalah suatu sistem prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang merupakan standar atau norma-norma bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi, misalnya dalam profesi kedokteran, keguruan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Profesi adalah kegiatan fisik dan intelektual yang terintegrasi, berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan memperoleh penghasilan atau untuk pengabdian. Menurut Diantriel Russmeyer, profesi adalah pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika ilmu pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama masyarakat. Dari uraian beberapa di atas mengenai pengertian profesi, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak didapatkan pada pekerja-pekerja lainnya dan digunakan dalam lingkungan masyarakat. Dalam buku Liliana Tejo-Sputro yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Hukum menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, yaitu kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi adalah pengaturan yang digunakan untuk mengembang profesi yang dijalani, dan kode etik profesi juga mengatur mengenai tolak ukur perbuatan yang dilakukan dan mencegah profesi tersebut agar dijalani sesuai dengan semestinya, yang dimana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar etika profesi keguruan. Prinsip dasar etika profesi keguruan, maksud dari prinsip etika ini adalah prinsip ini berlaku secara universal bagi semua orang. Prinsip ini dimulai dari sudut pandang kemanusiaan. Secara filosofis, manusia dikatakan sebagai makhluk individual yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya, dan hakikatnya dari Tuhan Sang Pencipta. Prinsip etika yang dimaksud di sini adalah Pancasila yang menjadi landasan dan falsafah bangsa, serta pandangan hidup warga negara Indonesia, termasuk guru Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, guru Indonesia adalah Pancasila,
dalam menjalankan profesinya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkeprimanusiaan, yang ketiga berjiwa nasional, yang keempat harus bertindak atau berbuat sesuai dengan demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI yang ke-13, Basumi sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru. Dari pendapat umum Ketua PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yakni sebagai landasan moral dan yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Selanjutnya, materi mengenai tujuan kode etik profesi keguruan akan disampaikan oleh saudari Faizah Firasya. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik profesi keguruan. Menurut R. Hermawan S. pada tahun 1979, secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi hak kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada fungsi kode etik profesi keguruan. Pada fungsi kode etik profesi guru, pada dasarnya kode etik dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Fungsi kode etik seperti itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel pada tahun 1995. Namun, mereka lebih menekankan pada pentingnya kode etik tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi bagi masyarakat pengguna profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran profesi sebagai profesional. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.